kelompok saya adalah Riana Marsyandra ini. Saya Nila Sendiri. Saya akan Muhammad Galani. Saya Yara Matu Salimah. Oke, langsung aja kita ke iketan. Atau nama lengkapnya adalah Adel Faturahmi. Saya juga statusnya masih kuliah di Politeknik 3 di Bandung, lulusan administrasi bisnis. Nah, di sini saya sebagai CEO ST Ikatan, dan saya juga bareng dengan Pak Dendi di sini sebagai manajer operasional di Ikatan Pusat. Nah, di sini kita ada di kantornya Ikatan. Nah, kalau yang belum tahu, kantornya di sini kita udah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Awal mula terbentuknya Ikatan itu gimana sih? Mulainya dari bulan Oktober 2022. Jadi awalnya itu kita jualan roti sama ketan, bukan es teh sebetulnya yang kita fokusin. Disclaimer juga, sebetulnya pas awal itu kita jualan iketan ini bukan langsung ke gerobakan, tapi ada konsep outletnya juga. Untuk logo awalnya tuh kayak gini, ada roti, ketan, dan teh ikat ya. Jadi memang kita pada awal itu jualan roti, ketan, dan teh ikat. Dengan modal yang seadanya itu sewa outlet. Nah, cuman tidak seindah itu ternyata. Sewa outlet kan lumayan ya mahal, apalagi nih awalnya lokasinya bukannya di Pati Ukur. Area situ kan lumayan tinggi tuh harganya. Jadi pada saat itu ya ini hanya berjalan 3 bulan. Pada saat itu saya banyak nombokin biaya karyawan, terus biaya sewa outlet, biaya modal juga sampai habis, sampai besok nggak tahu mau jualan apa, kayak gitu-gitu udah ngalamin. Memang kita omsetnya ini nggak terlalu rame karena pada saat itu ya udah saya pindah ke konsep yang boot itu. Secara konsep udah diikat seperti itu ya. Pada saat pindah ke konsep boot itu penjualannya hampir 80% naik. Penjualannya dari ST yang 2000 ini. Jadi kita belum ada menu-menu lain di luar ST. Terbukti ada marketnya, ada peminumnya, ada yang mau konsumsi. Makanya pada saat awal mula kita pindah ke konsep boot, kita fokus jualan untuk ST. Pada saat itu saya kan udah concern nih kalau jual ST. Nah, saya mulai nih urus legalitasnya. Legalitas usaha itu terdiri dari kaki merah, terus juga ada SPPIRT, terus juga ada halal, sama NIB, sama surat UMKM juga ada. Yang penting itu adalah legalitas. Kalau misalnya legalitasnya nggak ada, ditiru oleh orang itu sangat mudah. Kalau ada yang meniru, kita bisa gugat. Dengan modal yang seadanya. Kenapa tagline Ikatan adalah berdiri sejak kepepet? Karena memang story awalnya juga berdiri sejak kepepet. Untuk strategi pemasaran digitalnya Ikatan ini kayak gimana? Jadi pada awal saya membuka bisnis ini, saya melakukan research dulu. Pada saat saya buat kan pakai boot portable nih, cuman kan ini udah banyak banget yang pakai. Mereka rata-rata menggunakan cup, dan itu tuh lumayan costingnya, dan rata-rata harganya itu 5.000. Saya pengen tampil beda, makanya strateginya adalah saya merubah dari konsep yang seperti ini bisa menjadi gerobak yang seperti ini. Kalau misalnya secara warna atau bentuk itu juga memang eye catching, jadi biar ada pembeda di antara yang lain, itu salah satu strateginya. Terus juga secara packaging, nah kita menggunakan plastik dan diikat dengan tali. Ini lebih ke flashback tema zaman dulu ya, kita zaman SD. Nah cuman kita bukan ngomongin si produknya lagi, tapi secara konsep. Strateginya itu gimana sih biar unik kan, biar beda dengan yang lain. Dibalik es teh yang packagingnya seperti ini, kita pasang harga 2.000 biar bisa masuk ke semua segmen market, terutama kelas menengah ke bawah. Kalau misalnya kita taruh ke harga di atas 5.000 tuh susah sih untuk mendapatkan es teh yang harganya terlalu pricey itu kayaknya sulit lah gitu, karena mending beli es teh kemasan kayak gitu kan, walaupun harganya 2.000 tapi teh kita tidak menggunakan bahan-bahan yang aneh-aneh seperti itu. Jadi kalau dari harga 2.000 ini mendorong impulsif buying, tiba-tiba lihat 2.000 murah beli, 2.000 untungnya cuma 500 perak misalkan, ternyata mereka belinya nggak yang 2.000 terus, ada yang menu-menu lain kan yang di atas 2.000. Ini nggak jadi masalah kalau misalkan harganya 2.000 tapi mereka kenyataannya beli di atas harga yang 2.000 yang marginnya lebih besar seperti. Jadi 2.000 ini anggapannya sebagai konversi dari biaya promosi, daripada kita bikin banner yang banyak terus dipajangin billboard yang gede kayak gitu kan memakan biaya, belum lagi pajak ya. Jadi ya udah mending yang kita simpel-simpel aja deh kayak gitu. Ini marketing kita menggunakan harga 2.000. Kalau marketing ini kita ada di konten, jadi ini ada story-story pelanggan ST Ikatan. Ya ini juga menjadi impact sih. Bayangkan kalau misalnya satu customer beli terus follower dia 100, dikali 100 orang yang beli kan udah berapa. Itu kalau 100,
Kalau ada selebgram yang beli terus kita nge-KOL nggak bayar ke dia tapi dia puluhan ribu K. Nah yang lihat berapa orang? Terlebih dari packaging ikatan ini ada caption lucunya juga. Kalau teman-teman di situ ada cerita singkat kayak berdiri sejak kepepet, berawal dari kepepet menjadi sebuah outlet jualan es teh manis ikat dengan penuh semangat. Salah satu strategi marketingnya adalah menyimpan caption kayak gini untuk penyemangat hidup, untuk yang minum bukan hanya sekedar minum tapi jadi semangat juga, atau yang sama-sama lagi kepepet kayak gitu, bahwa semua orang juga pasti kepepet kan, cuman ya gimana cara kita ngatasinnya. Kalau strategi marketingnya itu di konten kita nih, jadi kayak di TikTok itu ada viewernya yang 2M. Kalau misalkan kontennya relate sama kehidupan kita sehari-hari, bakal di-share apa enggak? Bakal di-like apa enggak? Kan posting ulang sekarang makan di TikTok kayak gitu, pasti kayak gitu. Nah, makanya dengan cara kita bikin konten untuk memaksimalkan produk kita dengan cara buat konten yang menarik, bikin orang terhibur dengan konten-konten yang ada, orang mau coba, penasaran, itu udah bagus banget kayak gitu. Sini ada salah satu video yang diposting sama Bapak Erick Thohir. Lalu kegiatan brandingnya seperti apa? Nah ini divisi pengantaran kita. Jadi dibanding kita pasang billboard yang gede di jalan, lebih baik kita beli satu aset mobil atau motor untuk ngantar kayak gini, di branding ini stikerin. Jadi lebih hemat juga sebetulnya. Tapi memang gede di awal untuk asetnya, tapi berkelanjutannya ini dengan adanya kendaraan-kendaraan yang berkeliling, itu tuh orang yang lihat, ih apa nih? Oh ikatan, kayak inget lagi sih ikatan itu. Jadi branding ini adalah salah satu cara untuk mereka mengingat dengan brand ikatan. Jadi bagaimana cara kita mengingatkan customer biar mereka gak lupa nih bahwa ada ikatan nih di Bandung. Ini juga ada kata-kata yang menyeleneh juga. Beli satu es teh langsung liburan ke Paris, tapi di sini promosi berlaku untuk pakai uang sendiri. Beli satu es teh gratis 10 es teh berlaku jam 3 subuh atau berlaku bulan kemarin terus bulan kemarin kan, bulan Agustus, September, Oktober juga nggak ada bulan kemarin ya kan, nah, kayak gini-gini tapi orang mau baca, yang penting orang mau nyamperin dulu gitu. Jadi memang ingatan mereka itu bahwa ikatan ini bukan, si brandingnya ini gak yang formal-formal banget, tapi mereka nyangkanya ya ikatan guyon gitu. Jadi itu juga salah satu strategi kayak gitu teman-teman. Oke, makasih ya Teh atas partisipasi waktunya. Materi-materi yang Teh sampaikan semoga kita dapat bermanfaat di kemudian hari. Ya. Terus kita juga tadi dapat ini es teh ketan. Tapi jangan sangkok sama gelasnya itu bintang di sini mah salah kok. Makasih ya Teh. Iya, sama-sama. Demikianlah kunjungan kami ke Ikatan. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.